Quri'a walikulli wijhatin bil idopati, dan dibaca walikulli wijhatin dengan beridopat. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba olehmu dalam kebaikan. Ai fabadiru ya ummata Muhammadin ila ta'ati wa qabuli awamiriha, maka bersegera olehmu wahai umat Nabi Muhammad kepada taat dan menerima perintah. Ainama takunu, dimanapun kamu berada. Ai fi ayyi maudi'in takunu min barrin aw bahrin, adalah kamu berada di daratan atau di lautan. Ya'ti bikumullahu jami'an, mendatangkan akan kalian oleh Allah sekalian. Ayyajma'ukumullahu yaumal qiyamati bayujzikum alal khairati, mengumpulkan akan kamu oleh Allah pada hari kiamat, maka membalas oleh Allah akan kamu atas kebaikan. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa. Min jam'ikum wa ghairihi, daripada mengumpulkan kalian dan selainnya. Wa min haitsu kharajtum, dan daripada sekira-kira engkau keluar. Ai min ayyi makanin kharajta ilaihi lis-safari, dari apa jua tempat engkau keluar kepadanya untuk berlayar. Fawalli wajhaka inda salatika, maka palingkan wajah engkau ketika sembahyang engkau. Satral masjidil harami, ke arah masjidil haram. Wa innahu, dan bahwasanya ai hadzal amru lal haqqu, ini perintah sungguh benar. Ai as-sabitul muwafiqu lil hikmati, tetap yang sesuai bagi hikmah. Mir rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun, daripada Tuhan engkau, dan tiada Allah merupakan apa yang engkau perbuat. Qara'ahu, membaca akannya ta'malun Abu Amrin bil ya'i, oleh Abu Ammar dengan huruf ya. Alal ghaibati, atas ghaibah. Wa huwa raji'un lil kuffari, yaitu kembali kepada kekafiran. Ai min ingkari amril kiblati, daripada mengingkarkan perintah perpindahan kiblat. Wal baquna bitta'i alal khitabi, dan membaca imam yang lain dengan ta atas mukhatab. Wa min haitsu kharajta fi asfarika wa, jadi alal ghaibah itu kamu catat ya'malun. Alal ghaibah ngaranya dengan ya. Alal khitab kamu catat ta'malun. Terus, dan dari sekira-kira engkau keluar pada perlayaran engkau dan tempat berperangnya engkau. Minal manazilal qaribati wal ba'idati, daripada tempat yang dekat dan jauh. Fawalli wajhaka bis salati, maka palinglah olehmu akan wajah engkau di dalam salat. Satrul masjidil harami aitil qaihi, ke arah masjidil haram, yakni menghadapnya. Wa isma kuntum, dan sekira-kira apa adalah kamu. Min aqtaril ardi muqimina aw musafirina, daripada penjuru bumi yang bertetap mereka atau musafir. Fi barrin aw bahrin, di daratan atau di lautan. Fawallu wujuhakum fis sholati min mahalikum, maka palinglah olehmu akan wajah-wajah kalian di dalam sembahyang pada tempat kamu. Satarahu, akan arahnya. Ay masjidil harami, yakni masjidil haram. Wa qarrarallahu ta'ala amrat tawali li satril masjidil haram, dan mengulang-ulang oleh Allah Ta'ala akan perkara berpalingnya bagi ke arah masjidil haram. Salah samarot, 3 kali. Litaki di amril kiblati, untuk menguatkan perkara kiblat. Li'anna nasha min madanil fitnati was subhati,
karena bahwasanya manasah daripada tuduhan fitnah dan subhat, ma'a annahu ta'ala beserta bahwasanya Allah Ta'ala ulika bikulli ayatin faidatin, dikaitkan dengan tiap-tiap ayat yang berfaedah. Amma fil ayatil ula, adapun pada ayat yang pertama, fabayyana anna ahlal kitabi, jadi kalimah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram itu 3. Nomor 1, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ada Allah falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kemudian pulang wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatrah, sama aja juga. Kemudian ayat yang ketiga, yang 3 puting bang tadi ya, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, itu ayat yang ketiga. Terus tiga kali Allah Ta'ala menyuruh berpaling ke jihad Masjidil Haram. Terus fabayyana anna ahlal kitabi ya'lamuna anna amra nubuwati Muhammadin wa amra hadhil kiblati haqqun. Maka menjelaskan Allah Ta'ala bahwasanya ahlul kitab mengetahui mereka bahwasanya perkara kenabian Nabi Muhammad dan perkara ini perpindahan kiblat yaitu benar, li'annahum syahidu dzalika fit Taurati wal Injil, karena bahwasanya mereka menyaksikan akan demikian itu kiblat di dalam kitab Taurat dan Injil. Wa amma fil ayatis saniyati, dan adapun pada ayat yang kedua, fabayyana annahu ta'ala yashhadu anna dzalika haqqun, maka menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala menyaksikan Allah Ta'ala bahwasanya yang demikian itu benar. Wa syahadatullahi bikaunihi haqqan mughayyiran, dan kesaksian Allah dengan keadaannya membenarkan lagi kuasa memindah, merubah. Li ilmi ahlil kitabi bikaunihi haqqan, karena pengetahuan ahli kitab dengan keadaannya benar. Mughayyiratan itu aja kita berlainan. Mughayyiratan itu berlainan bagi pengetahuan ahlul kitab. Terus Wa amma bil ayati salisati, dan adapun pada ayat yang ketiga, fabayyana annahu ta'ala, maka menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala qad uhujjatil yahudi wal musyrikina, memutus akan dalil Yahudi dan orang musyrik. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan demikian itu firman-Nya Allah Ta'ala, li alla yakuna linnasi ay al-yahudi wal musyrikina, supaya tiada ada bagi manusia, yakni orang Yahudi dan orang musyrik, alaikum hujjatun, atas kamu dalil, ay mujadalatun fit tawalli, yakni perdebatan pada berpalingnya, wal makna, dan bermula makna, anna tauliyata anis sokhroti, bahwasanya berpalingnya daripada batu besar, tudfa'ul ihtijajal yahudi, tadfa'u ihtijajal yahudi, menolak akan dalil orang Yahudi, bi anna Muhammadan, dengan bahwasanya Nabi Muhammad, yadhadu dinana, mengingkari ia akan agama kami, wa yattabi'u qiblatana, dan mengikuti Nabi Muhammad akan kiblat kami, wa dzalika madfu'un, dan demikian itu ditolak, bi annal man'uta fit taurati qiblatahu sallallahu alaihi wasallam al-ka'batu, dengan bahwasanya disifati di dalam Taurat akan kiblatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Ka'bah, wa tadfa'u ihtijajal musyrikina, dan menolak akan dalil orang musyrik, bi annahu sallallahu alaihi wasallam yaddai millata Ibrahim, dengan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku ia akan agamanya Nabi Ibrahim, wa yuhalifu qiblatahu, dan menyalahi ia akan kiblatnya, illal ladzina zalamu minhum, ay illal mu'anidina minhum, kecuali orang-orang yang menjolim mereka daripada mereka, yakni kecuali orang-orang yang menentang daripada mereka orang musyrik. Fa innahum yaquluna, maka bahwasanya mereka berkata orang musyrik, ma tuhuwila ilal ka'bati,
ma tahawwala ilal ka'bati illa mailan ila dini qaumihi wa habban li baladihi. Tiada berpindah ke Ka'bah. Nah, jadi perpindahan itu hikmahnya luar biasa. Kenapa? Nomor satu, untuk menolak hujahnya orang Yahudi. Karena orang Yahudi berucap, Muhammad itu mengingkari agama kami, tapi sekalinya mau umpati kiblat kami. Dengan perpindahan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, orang Yahudi kada kau lagi berucap nang itu. Nah itu dah. Bahkan apa? Memang di dalam Taurat itu kiblatnya Rasulullah, Ka'bah tertulis di dalam Taurat bahwa kiblatnya Nabi akhir zaman itu Ka'bah. Nah itu. Nomor dua pulang. Jadi berpindah ke Ka'bah. Nah supaya menolak hujah orang musyrik. Orang musyrik itu menyatakan Muhammad itu mengaku-ngaku kisahnya Nabi nang dibawanya adalah agama Nabi Ibrahim. Sekalinya Muhammad itu menyalahi lawan kiblat Nabi Ibrahim. Nah, itu. Jadi ujar orang musyrik, Muhammad ini pena mesti mengaku-ngaku mengumpati agama Nabi Ibrahim, nang kubawani agama Nabi Ibrahim. Sekalinya kiblatnya kiblat Baitul Maqdis. Nah, kan model ada pertanyaan gitu. Nah justru itulah hikmah kenapa jadi berpindah ke Ka'bah, supaya menolak hujah daripada orang-orang musyrik yang memadahkan Muhammad itu mengaku Nabi Ibrahim tapi kada mau empati kiblat Nabi Ibrahim, makanya pindah ke Ka'bah. Dengan pindahnya ke Ka'bah berarti memang agamanya agama Nabi Ibrahim, kemudian pulang kiblatnya Rasulullah adalah kiblat Nabi Ibrahim juga. Terus tiada berpindah ke Ka'bah kecuali cenderung kepada agamanya dan cinta bagi negerinya. Fala taksauhum ay fala tahafu muta'inatahum fi kiblatikum. Janganlah takut olehmu akan, bahasa kitanya model kayak itu, mengaku sekolah di Raudatul Muhibbin sekalinya melanggar gawian-gawian yang ada di pondok pesantren Raudatul Muhibbin. Itu tah kisahnya. Kamu Rasulullah kada mangkala itu. Terus maka janganlah takut olehmu akan bantahan mereka pada kiblat kamu. Fa innahum la yadurrunakum, maka bahwasanya mereka tiada memudaratkan mereka akan kalian. Waksyauni ay ahdaru iqabi, yakni takuti olehmu akan siksaanku. Fala yuhalifu amri, dan janganlah menyalahi olehmu akan perkaraku. Wali utimma ni'mati alaikum bil kiblati, dan sungguh disempurnakan nikmatku atas kalian. Kama utimma mas alaikum biddini, kama asmamtu alaikum biddini, sebagaimana aku sempurnakan atas kamu. di situ kita catatlah kesempurnaan nikmat. Ali bin Abi Thalib. Qala Ali bin Abi Thalib, tamamun ni'mah al-mautu alal Islam. Jadi ujar Sayyidina Ali, kesempurnaan nikmat yaitu adalah mati dalam keadaan Islam. Wa qala Sa'id bin Zubair, wa qala Sa'id bin Zubair, la yatimmu ni'matun 'alal muslim illa ayyadkhulul jannah, kecualinya masuk surga. Jadi nikmat-nikmat yang ada di diri kita ini sebenarnya kada sempurna sampai kita masuk surga. Jadi kesempurnaan nikmat itu ketika seseorang itu masuk ke dalam surga. Kawai digabung antara perkataan Sayyidina Ali lawan Sa'id bin Zubair. Bilanya mati ujar Sayyidina Ali atas Islam, sempurna nikmat tak membawa agama Islam. Ujar Sa'id bin Zubair,
kesempurnaan nikmat itu bilanya masuk surga kawa digabung di mana, karena bilanya mati dalam keadaan beriman berarti orang tuh masuk surga berarti dah. Nah itulah kesempurnaan nikmat. Ya sudah. Wala'allakum tahtaduna ilal haqqi, supaya kalian diberi petunjuk kepada kebenaran. Nah yang katakan la'alla dan asa dari Allah lah. La'alla dan asa dari Allah Ta'ala. Kalimah itu dari kalam Allah, maka itu adalah wajib. La'allakum tahtadun, pasti kamu mendapat petunjuk. Terus Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana mengutus kami pada kalian akan rasul daripada kalian, ay min nasabikum, daripada nasab kalian, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza, dan bermula ini, imma muta'alliqun, ada kalanya berta'alluq bima qablahu, dengan perkara sebelumnya, ay wali utimma ni'mati, dan supaya aku menyempurnakan akan nikmatku, alaikum, atas kalian, fi amril kiblati, pada menyuruh menghadap kiblat, kama atam tuha, sebagaimana aku menyempurnakan akannya, alaikum, atas kalian, fit dunya, di dalam dunia, biirsali rasuli, dengan mengutus rasul, wa imma muta'alliqun, dan ada kalanya berta'alluq bima ba'dahu, dengan perkara sesudahnya, ay kama zakartukum, sebagaimana telah aku sebutkan akan kalian, bil irsali, dengan mengutus, fadhkuruni, maka sebutlah olehmu akan aku, yatlu alaikum ayatina, membaca mereka atas kalian akan ayat-ayat kami, yaqra'u alaikum al-Qur'ana, membaca ia atas kalian akan Al-Qur'an, bil amri wan nahi, dengan menyuruh dan melarang, wa yuzakkikum. Al-Quran itu adalah satu-satunya mukjizat Nabi nang sampai sekarang masih ada. Itu sampai sekarang masih ada sampai hari kiamat. Nah itu Quran. Mukjizat Nabi itu banyak. Cuma nang bakin ilal an nang kekal sampai sekarang yaitu adalah Al-Quran. Wa yuzakkikum ayyutahhirukum, mensucikan ia akan kalian, minadz dzunubi, daripada dosa, bitauhidi wassadaqati. Yatslu itu membacakan atas kamu, ayatina, akan ayat-ayat kami, akan tanda-tanda kekuasaan kami. Nah di antara tanda kekuasaan Allah ya Al-Quran. Terus bitauhidi wassadaqati, dengan mengesahkan dan membenarkan, wa yu'allimukumul kitaba, dan melajari ia akan kalian akan kitab, ay ma'ani al-Qur'ana, akan makna Al-Qur'an, wal hikmata, dan hikmah, as-sanata, tahun. nah situ kita jatuh. Ma'anil Qur'an la tuhsa, makna-makna Quran itu kada kawa terhingga. Makna-makna Quran itu kada kawa dihinggakan. Sekali baca lain pahaman, sekali baca lain pahaman. Makanya sampai-sampai membaca satu ayat manansakh min ayatin aja tah, mulai habis isya sampai subuh, sembahyang tahajud, sembahyang malam, ayatnya manansakh min ayatin aw nunsiha sampai habis. Qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib, ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang terkenal, ana Madinatul Alim wa aliyum babuhan, ilah lau aradtu, jikalau aku menghendaki, di sini jakanya nih, aku menghendaki, an ukira, bahwa aku menjelaskan, minal Fatihah, daripada surah Fatihah, menguraikan daripada surah Fatihah, hamila sab'ina ba'iran, niscaya nang penjelasan nang
surah Baqarah tadi kawa ditampung diangkat oleh 70 onta bukunya. La fa'altu, niscaya aku perbuat, jakahnya aku hendak nih menjelaskan tentang tafsir Fatihah yang kawa dibawa 70 onta aku perbuat, cuma aku ada hendak gitu dengan kita. Artinya berarti apa yo? Bahkan bisa lebih daripada 70 onta membawa kitab tentang tafsir Fatihah, cuma kada sidik perbuat. Wa min maknahu, jakahnya hendak, kaitan jakahnya hendak aku jelaskan sampai kitabnya itu 70 onta. Jakahnya aku hendak disini. Wa min maknahu, daripada maknanya, maqala al-Khawwas, berkata oleh Ali al-Khawwas. Maqala al-Khawwas, berkata Ali al-Khawwas, mimma mannallahu bihi, daripada sesuatu yang memberi nikmat Allah bihi dengan itu ma, alayya atasku, alayya atasku, an a'tani mi'ata alfi ilmin, 100.000 ilmu. Jadi ujar Ali al-Khawwas, daripada nang Allah Ta'ala memberi nikmat lawanku, Allah memberi nikmat 100.000 ilmu. Watis atan watisina alfan, watis atan watisina alfan. Mulani mana mulani? Mulani mana? Cari bang. Anak bulik kalau bulik. Min ulumil Fatihah, daripada ilmu-ilmu Fatihah. Min ulumil Fatihah, daripada ilmu-ilmu Fatihah. 99.000 daripada ilmu Fatihah. Nah, terus jadi intinya makna-makna Quran itu kada kawa dihinggakan. Banyak kalau ulama-ulama sekarang pulang diantaranya tentang menyusun tafsir Al-Quran. Nah, berarti makna-makna Quran itu masih timbulan, masih kawa digali. Nah, itu tah. Terus wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan melajari ia akan kalian sesuatu tidak adalah mereka mengetahui mereka. Ayya'lamukum akhbara umamil madiyah, melajari ia akan kalian akan kabar-kabar umat yang telah terdahulu. Wa qissasal anbiya, dan kisah-kisah para nabi. Wa akhbaral hawadisil al-hawadisil mustaqbilah, dan kabar-kabar baharu menghadap kiblat. Fadhkuruni, maka wa akhbarul hawadis al mustaqbalah, habar-habar kejadian yang akan datang. Mustaqbalah itu akan datang. maka sebut olehmu dengan aku bil lisani wal qalbi wal jawarihi, dengan lisan dan hati dan anggota tubuh. Fassalatu mustamilatun ala salasati, maka bermula salat yaitu mencakup atas yang tiga. Fal awwalu, maka bermula yang pertama, kat tasbihi wa takbiri, seperti tasbih dan takbir. Wasani, dan yang kedua, kal khusyu'i wa tadabburil qiraati, seperti khusyuk dan memikirkan bacaan Al-Qur'an. Wasalisu, dan yang ketiga, kar ruku'i was sujudi, seperti rukuk dan sujud. Azkurkum, niscaya aku ingat akan kalian, bil ihsani war rahmati wan ni'mati fid dunya wal akhirah,
dengan kebaikan dan rahmat dan nikmat di dunia dan akhirat. Jadi zikir itu tiga, bisa zikir bil lisan, bisa zikir bil janan, bisa zikir bil arkan. Arkan itu ya jawarih, janan itu ya kolbun. Jadi bisa zikir bil lisan, bil janan, bil arkan. Jadi zikir itu bisa dengan lidah, bisa dengan hati, bisa dengan anggota badan. Jadi anggota badan itu bisa juga berzikir. Terus Washkuruli, dan bersyukur olehmu kepadaku, nikmati bitaati, akan nikmatku dengan berbuat taat. Wala takfuruni, dan janganlah kalian kufur. Ayla tasruku syukraha, jangan kalian tinggalkan akan mensyukurinya nikmat. nah di situ kita catat terakhir. Hakikatus syukri, hakikat syukur, hakikatus syukri, hakikat syukur. Ayyuta'a fala yu'sa, ayyuta'a fala yu'sa. Hakikat bersyukur itu Allah ditaati, jangan dimaksiati. Wa ayyukara, Allah disebut, fala yunsa, jangan dilupakan. Jadi melupakan Allah itu sama hukumnya kada bersyukur lawan Allah Ta'ala. Wa ayyushkara fala yukfarga, dan bahwa disyukuri, fala yukfar, jangan dikufuri. Fa makna la takfurun, maka pengertian kalimah la takfurun, pengertian kalimah la takfurun kan kayak itu tadi lah, washkuruli wa la takfurun, jangan engkau kufur. Arti jangan kufur itu apa gerang? La tasrifu, jangan engkau gunakan, la tasrifu ni'mati, akan nikmatku, ikam jangan menggunakan nikmatku, fi ghairi ma khalaqtuha lahu, pada selain apa-apa yang aku ciptakan akan itu nikmat lahu baginya, baginya ma, fi ghairi ma khalaqtuha lahu. Nah jadi maksud la takfurun, bersyukur olehmu, jangan engkau kufur nikmat, artinya jangan menggunakan nikmatku kepada selain apa nang ku kehendaki. Aku kehendaki ikam menggunakan nikmat ini untuk beribadat, untuk menyembahku, jangan sampai digunakan nikmat ini untuk bermaksiat lawan aku. Nah itu nanti kasih itu kan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca dalail. Ada dalailnya.